Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afin Kanadi Asmono, NIM 241220036 dari kelas manajemen bisnis Malam. Saya di sini akan menjelaskan tentang bisnis UMKM yang dijalankan oleh kelompok kami, yaitu UMKM nasi lemak. Untuk yang pertama yaitu apa yang menjadi penawaran dari bisnis Anda. Penawaran dari bisnis kami nasi lemak tersebut yaitu yang pertama, kemudahan dan kepuasan. Nasi lemak sering dianggap sebagai makanan cepat saji yang mudah dinikmati di tempat atau dibawa pulang. Bisnis nasi lemak dapat menawarkan kemudahan dalam pemesanan, pengambilan, atau pengiriman, memberikan kepuasan bagi konsumen yang mencari makanan yang praktis. Untuk yang kedua yaitu harga terjangkau. Nasi lemak biasanya dihargai dengan cukup terjangkau, menjadikannya pilihan makanan yang ekonomis bagi berbagai lapisan masyarakat. Harga yang bersaing dapat menarik pelanggan yang lainnya. Yang ketiga yaitu konsep unik atau spesialisasi. Bisnis nasi lemak dapat menonjol dengan mengusung konsep unik seperti menyajikan nasi lemak dengan gaya modern yang inovatif dan variasi menu dengan berbagai topping. Yang nomor 4 yaitu kebersihan dan kesehatan. Menekankan pada kebersihan dan kesehatan dalam proses persiapan dan penyajian nasi lemak dapat menjadi penawaran tambahan. Yang kelima yaitu program loyalty dan diskon. Menawarkan program loyalitas atau memberikan diskon bagi pelanggan yang sering membeli dapat membantu meningkatkan retensi pelanggan. Untuk yang keenam yaitu pelayanan pelanggan yang ramah. Pelayanan pelanggan yang ramah dan efisien dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Penawaran ekstra seperti air gratis atau servis cepat dengan menciptakan kesan yang positif dengan pelanggan. Beberapa penawaran-penawaran tersebut jika dikombinasikan dengan manajemen bisnis yang baik dan pemahaman pasar yang baik akan membantu bisnis nasi lemak untuk membedakan dari kompetitor lainnya. Untuk yang nomor 2 yaitu proses pemilihan bisnis. Proses pemilihan bisnis nasi lemak itu kita mengidentifikasi, yang pertama adalah penelitian pasar, mengidentifikasi target pasar, analisis tren konsumen, dan penilaian kebutuhan pelanggan. Untuk yang nomor 2, keahlian dan minat. Seseorang mungkin memilih bisnis nasi lemak karena memiliki keahlian dalam memasak dan minat dalam industri makanan. Kalian dapat membantu dalam mengelola operasional tersebut. Dan nomor ketiga yaitu analisis potensi keuangan. Menilai potensi keuangan bisnis melibatkan perhitungan biaya operasional, harga penjualan yang dapat diterima oleh pasar, dan estimasi volume penjualan. Ini membantu calon pengusaha untuk memahami apakah bisnis tersebut dapat memberikan keuntungan yang memadai. Yang nomor 4 yaitu identifikasi keunikan dan nilai tambah. Mencari elemen keunikan dan nilai tambah ditawarkan ke bisnis nasi lemak itu yang berupa rasa yang otentik, konsep unik, dan penawaran khusus seperti diskon dan yang membedakan dari pesaing lainnya. Terus yang nomor 5 yaitu analisis persaingan. Menilai persaingan di pasar makanan lokal untuk memahami bagaimana bisnis nasi lemak ini dapat bersaing, hingga melibatkan identifikasi kelemahan pesaing dan menemukan celah di pasar. Untuk yang nomor 6 yaitu analisis lokasi. Lokasi di sini kita mengambil di kampus Umaha dan target pasarnya untuk mahasiswa. Tapi selain mahasiswa bisa order juga. Jadi kita dan untuk lanjutnya yaitu evaluasi resiko.
Untuk yang nomor 8, evaluasi resiko. Mengidentifikasi potensi resiko yang mungkin dihadapi dalam menjalankan bisnis nasi lemak, seperti fluktuasi harga bahan baku yang harganya mungkin bisa melonjak, perubahan selera pasar, terus ketidakpastian ekonomi. Untuk yang terakhir yaitu keterlibatan komitmen. Memilih bisnis nasi lemak membutuhkan keterlibatan komitmen, seperti melibatkan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk memastikan kesuksesan bisnis nasi lemak ini. Target pasar dalam bisnis nasi lemak ini yaitu untuk yang utama di mahasiswa. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, umumnya seperti mahasiswa, karakteristik mahasiswa seperti mahasiswa dengan anggaran terbatas. Untuk yang pertama, mahasiswa seringkali memiliki anggaran terbatas. Nah, bisnis nasi lemak ini cocok sekali dibuka di kampus untuk mahasiswa dan dapat menarik pelanggan juga karena dengan harga yang relatif murah, dengan opsi makanan yang lezat namun terjangkau. Yang nomor 2, peminat makanan lokal atau tradisional. Mahasiswa seringkali mencari makanan yang mencerminkan keberagaman dan kekayaan kuliner lokal, atau bisa jadi kangen dengan rasa khas dari makanan tradisional. Jadi kita bisa ada peluang pasar di sana. Yang ketiga yaitu peminat makanan cepat saji. Mahasiswa sering mencari makanan cepat saji yang bisa diambil atau diantar. Bisnis lemak menawarkan layanan cepat dan praktis, dapat menjadi favorit di kalangan mereka. Jadi simple, tinggal pesan lalu bisa diantar. Untuk yang berikutnya yaitu kompetitor bisnis di UMKM nasi lemak, bisnis nasi lemak. Yaitu yang untuk yang pertama, warung atau restoran nasi. Warung atau restoran yang menyajikan nasi, hidangan serupa dapat menjadi pesaing langsung karena menawarkan alternatif nasi yang lezat. Yang kedua, penjual nasi campur atau nasi padang. Bisnis yang menyajikan nasi campur atau hidangan padang juga dapat menjadi kompetitor karena menawarkan variasi lauk yang beragam. Untuk yang ketiga, pedagang makanan jalanan lainnya. Penjual makanan jalanan seperti sate, bakso, mie ayam, atau nasi goreng yang berada di area kampus dapat menjadi kompetitor bagi kita. Untuk yang kompetitor tidak langsung yaitu restoran cepat saji atau fast food. Restoran cepat saji atau fast food dapat menawarkan menu berbasis nasi atau hidangan yang dapat menggantikan nasi lemak, seperti nasi ayam atau nasi box yang simpel. Yang kedua, makanan berat dalam kantin kampus. Ini juga menjadi pesaing tidak langsung bagi kami bisnis nasi lemak. Makanan berat yang dijual di kantin kampus dapat menjadi pesaing tidak langsung, terutama jika mereka menyajikan pilihan nasi. Untuk yang berikutnya, pengiriman makanan online. Ini biasanya di Gojek, di GoFood, Shopee Food. Itu lebih simple. Itu bisa menjadi kompetitor, pesaing bagi kita. Platform pengiriman makanan online yang menyediakan opsi makanan beraneka ragam dapat menjadi alternatif bagi konsumen yang mencari variasi. Yang terakhir, makanan kemasan di minimarket. Makanan kemasan yang dijual di minimarket atau ke toko serba ada bisa menjadi pesaing langsung bagi konsumen yang memilih opsi yang lebih praktis. Hal yang dilakukan untuk menambah pelanggan yaitu untuk yang pertama, bagi bisnis UMKM nasi lemak kita, yaitu program diskon dan promosi. Menawarkan diskon atau promosi khusus untuk pelanggan baru atau program loyalitas bagi pelanggan yang sering membeli dapat menjadi daya tarik yang kuat, seperti jika membeli dapat potongan beberapa persen, seperti gitu kalau sering membeli. Untuk yang kedua, penawaran paket atau bundling. Membuat paket atau bundling yang menarik seperti diskon untuk pembelian kombinasi nasi lemak
dengan minuman atau kudapan, dapat meningkatkan nilai transaksi dan memikat pelanggan baru. Jadi kita memiliki bundling seperti minuman es teh, nasi lemak es teh dengan harga yang terjangkau, cukup terjangkau juga, karena itu dijual per paket dan itu pun tidak setiap hari. Terus untuk yang ketiga, media sosial dan pemasaran daring. Memanfaatkan media sosial dan pemasaran daring untuk meningkatkan kehadiran online dan menarik pelanggan baru. Jadi kita selalu memosting jualan kita jika open BO di WA, IG pribadi masing-masing anak-anak. Lalu untuk yang berikutnya, nomor 4, yaitu pelayanan pelanggan yang unggul. Menyediakan pelayanan pelanggan yang ramah, responsif, dan unggul, dapat meninggalkan kesan positif dan membantu mempertahankan pelanggan. Untuk yang selanjutnya yaitu nomor 5, kualitas bahan dan rasa. Memastikan kualitas bahan baku dan rasa nasi lemak yang konsisten dapat membantu membangun reputasi dan mempertahankan pelanggan yang ada. Jadi kita tetap mempertahankan resep nasi lemak kita tanpa mengubah rasa, mungkin hanya dimodifikasi toppingnya aja seperti itu. Yang terakhir, program pengiriman dan takeaway. Menyediakan layanan pengiriman atau takeaway dengan pemesanan online dapat meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan. Ya, kita memang membuka untuk online, tapi bisa offline juga kalau ada konfirmasi di salah satu anggota kelompok kami. Jumlah pelanggan saat ini dan pelanggan yang melakukan repeat order. Pelanggan saat ini sementara sekitar 24-25 orang dan yang repeat order sekitar 15 orang. Dengan sebagian melakukan repeat order menjadi tanda bahwa produk atau pelayanan yang ditawarkan memiliki kualitas yang baik. Peranan digital marketing dalam bisnis nasi lemak ini yaitu memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan visibilitas, menjangkau target pasar, dan membangun hubungan dengan pelanggan dalam bisnis nasi lemak tersebut. Yaitu untuk yang pertama, peran digital marketing meningkatkan keterlihatan bisnis nasi lemak melalui media sosial dengan efektivitas, karena platform digital memungkinkan bisnis untuk mencapai audiens yang lebih luas dengan biaya yang relatif rendah dan dibandingkan metode tradisional. Banyaknya pelanggan diperoleh dari marketing konvensional maupun digital marketing. Untuk sementara hanya dari pelanggan digital marketing, yaitu sekitar 24 pelanggan. Pemasaran yang lebih efektif dari bisnis nasi lemak yaitu pemasaran digital. Yang pertama, karena targeting yang lebih tepat. Pemasaran digital memungkinkan targeting yang lebih tepat melalui alat seperti iklan berbasis lokasi dan demografi. Yang kedua, analisis kinerja yang mendalam. Alat analisis digital memungkinkan pemantauan dan analisis kinerja kampanye secara mendalam. Bisnis dapat mengidentifikasi tren dan menyesuaikan strategi dengan lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, interaksi dan keterlibatan pelanggan. Media sosial dan platform online memberikan ruang untuk interaksi langsung dengan pelanggan. Bisnis dapat berkomunikasi, menerima umpan balik, dan menciptakan keterlibatan yang lebih tinggi. Untuk yang keempat, biaya yang lebih efisien. Dalam banyak kasus, pemasaran digital dapat lebih efisien dari segi biaya dibandingkan dengan iklan tradisional, terutama untuk bisnis kecil atau menengah. Ini dapat menjadi keuntungan yang signifikan. Proses negosiasi bisnis berjalan di tahap awal. Untuk yang pertama yaitu identifikasi tim dan peran. Yang kedua, diskusi visi dan misi. Yang ketiga, penetapan modal dan kontribusi. Yang keempat, perencanaan operasional. Yang kelima, keputusan struktur bisnis. Yang keenam, penentuan harga dan penawaran produk. Yang ketujuh, pengembangan brand dan pemasaran. Untuk yang terakhir, sistem keuangan dan pelaporan. Selanjutnya, pengelolaan keuangan yang diterapkan agar efektif dan efisien di bisnis nasi lemak ini, yaitu untuk yang pertama, pembuatan anggaran.
Rencanakan anggaran dengan cermat untuk mengidentifikasi pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan. Anggaran dapat membantu mengontrol keuangan, memprioritaskan pengeluaran, dan menghindari kelebihan biaya. Yang kedua, pemantauan pengeluaran rutin. Pemantauan rutin pengeluaran harian atau bulanan sangat penting. Pastikan untuk mencatatnya. Jadi kita selalu mencatat pengeluaran apapun, sekecil apapun itu. Untuk bahan baku, seperti contohnya bahan baku, biaya operasional, gaji karyawan, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu nomor 3, negosiasi dengan pemasok. Lakukan negosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih baik untuk bahan baku. Pilihan pemasok yang andal dan berkualitas juga dapat membantu mengurangi biaya dan memastikan pasokannya stabil. Bahan pasokannya stabil dengan bahan yang bagus dan harga yang murah. Itu yang keempat, pengelolaan persediaan. Menetapkan sistem pengelolaan persediaan yang efisien untuk menghindari kelebihan stok atau kekurangan stok bahan baku. Persediaan yang terkendali membantu mengurangi risiko pemborosan dan kehilangan bahan baku. Lalu pemantauan kinerja keuangan secara berkala membantu dalam mengevaluasi profitabilitas dan kesehatan keuangan bisnis. Untuk yang kelima, penghematan biaya. Identifikasi peluang penghematan biaya seperti memanfaatkan teknologi untuk otomatisasi proses, mencari alternatif bahan baku yang lebih murah, yang lebih terjangkau, dan mengevaluasi efisiensi operasional agar tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya yang tinggi. Lalu pelaporan keuangan yang teratur. Harus menyusun laporan keuangan secara teratur, termasuk laporan laba rugi, itu sangat penting, neraca, dan arus kas. Laporan ini memberikan gambaran yang jelas tentang keuangan bisnis dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Resiko yang dihadapi bisnis dan cara menghadapinya yaitu, untuk yang pertama, resiko pertama yaitu di resiko pasar. Fluktuasi harga bahan baku seperti beras, minyak, atau bumbu-bumbu yang lainnya, ikan, teri, terus sayuran, dapat mempengaruhi biaya produksi. Selain itu, perubahan preferensi konsumen atau tren pasar juga bisa menjadi resiko. Dengan solusinya yaitu jalin hubungan yang kuat dengan pemasok bahan baku untuk mendapatkan harga yang stabil. Terus memonitor tren pasar dan lakukan penyesuaian menu atau strategi pemasaran sesuai dengan perubahan preferensi konsumen agar tidak terlalu rugi. Itu yang selanjutnya, resiko keuangan. Kesulitan finansial seperti pengeluaran yang tidak terduga atau perubahan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi likuiditas dan keberlanjutan bisnis. Untuk solusinya yaitu membuat anggaran dengan hati-hati dan melakukan pemantauan keuangan secara berkala, menyimpan cadangan dana untuk dana mendesak, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, resiko reputasi. Masalah kualitas produk, layanan pelangganan yang buruk, atau kontroversi terkait bisnis dapat merusak reputasi bisnis. Untuk cara mengatasinya yaitu memprioritaskan kualitas produk dan layanan pelanggan yang unggul, bangun hubungan baik dengan pelanggan, dan lakukan upaya pemasaran yang positif. Untuk yang terakhir, resiko terakhir yaitu resiko persaingan. Persaingan yang ketat dapat mempengaruhi daya saing dan pangsa pasar. Dengan cara melakukan riset pasar untuk memahami persaingan dan identifikasi keunggulan bersaing, lalu berinovasi dalam menu, layanan, atau promosi untuk membedakan diri dari pesaing. Berikut adalah gambaran umum struktur organisasi bisnis nasi lemak. Di sini saya di divisi operasional. Kondisi perkembangan bisnis nasi lemak ini, yang pertama yaitu di lokasi kampus.
Yang kedua, strategi pemasaran. Yang ketiga, harga dan kualitas produk. Yang keempat, inovasi dan varian menu. Yang kelima, pelayanan pelanggan. Untuk yang selanjutnya yaitu prospek bisnis nasi lemak. Yang pertama, popularitas makanan tradisional. Yang kedua, pemasaran digital dan pemesanan online. Pemanfaatan pemasaran digital ini akan mampu menerima pemasaran online, dapat membantu meningkatkan visibilitas bisnis dan mempermudah akses konsumen. Layanan pengiriman atau take away juga dapat menjadi faktor penarik. Untuk yang selanjutnya, lokasi dan target pasar. Lokasi bisnis ini memainkan peran penting. Jadi kita memilih lokasi di kampus Umaha, menempatkan lokasi yang strategis. Lalu selanjutnya, tren makanan siap saji. Makanan siap saji ini terus berkembang trennya, dan nasi lemak sebagai makanan yang dapat diambil atau diantar dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen yang sibuk. Untuk yang selanjutnya, adaptasi terhadap kondisi ekonomi. Kemampuan bisnis nasi lemak untuk menyesuaikan harga dan menawarkan pilihan yang terjangkau dapat menjadi faktor penting dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti. Akan dibawa kemana bisnis ini dan keinginan apa yang ingin diteruskan di bisnis ini. Beberapa pikiran umum tentang masa depan UMKM nasi lemak berdasarkan tren dan perkembangan yang mungkin terjadi. Mungkin kita ingin menginovasi menu dan variasi rasa agar para pelanggan tidak bosan jika menu tersebut ikan tersebut seperti itu. Yang kedua, penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi lebih ditingkatkan lagi mungkin dari kita agar lebih memudahkan lagi dengan pelanggan, seperti bekerjasama dengan GoFood, ShopeeFood. Sementara kan kita di WA pribadi dan IG pribadi masing-masing untuk pemasaran online-nya. Yang selanjutnya, pemasaran dan branding. Pemasaran dan branding ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita pemasaran dan branding di WA dan IG masing-masing, jadi akan kita tingkatkan lagi seperti di TikTok, atau bisa meminta ulasan baik di pelanggan. Itu bisa membuat pelanggan yang lain tertarik. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.